Wabarakatuh. Kami dari grup 5 kita analisa kami mulai presentasi kami. Saya akan memperkenalkan kelompoknya. Yang pertama ada Violeta Febiana, Melani Pratiwi, Firda Azahra, Vina Isnaini, dan Andita Syamafira. Berita pertama akan dibacakan oleh Vina Isnaini. Berita pertama, Wattnya itu penumpang Trans Semarang mulai pulih. Jumlah penumpang bus Rapid Transit atau BRT Trans Semarang mulai pulih setelah sempat sepi karena pandemi, bahkan penurunannya mencapai 80%. WR-nya itu Posradar Semarang, W-nya itu jumlah Jumat 7 Agustus, Y-nya itu PLT Kepala Badan Layanan Umum atau BLU Trans Semarang, Hendrik Setiawan mengatakan akibat pandemik target pendapatan Trans Semarang sebesar 33 miliar diturunkan menjadi 19 miliar. H-nya itu namun saat ini karena ada kelonggaran PPKM dari aturan dari Permendikbud tentang akupansi sebesar 70%, sudah ada kenaikan jumlah penumpang. Next. Real beritanya itu tentang kebakaran akibat ledakan gas LPG. Kebakaran yang terjadi di salah satu rumah warga, Bapak Sayudin, di Kota Banjarnegara, Jumat 20 September 2020. Ledakan terjadi dikarenakan kebocoran tabung gas LPG. Peristiwa ini membuat masyarakat setempat bergegas untuk membantu memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang lain. Untungnya dalam kebakaran ini tidak terjadi korban jiwa. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Maila. Berita 2, yang pertama, Bu, orang tidak dikenal. Yang kedua, What, 6 orang anak diserang orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, Where, yaitu Komplek Wisata Teh Tanjung Sari, Sapuran. Dan yang keempat, When, Kamis, 6 Agustus malam. Yang kelima, mengapa atau why, itu terjadi saat mereka tengah duduk dan hendak bermalam di komplek wisata tersebut. Dan 6, bagaimana atau how, satu korban mengalami luka di bagian tangan. Selanjutnya, berita 2, kegiatan KKN relawan COVID-19 membuat program pojok edukasi guna memberikan wawasan dan pengetahuan tentang COVID-19 di area kampus UNY. Tim Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melakukan kegiatan edukasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menggunakan metode campaign atau promosi secara langsung dengan cara membuat pojok edukasi di setiap gedung tertanggal 28 September 2020 sampai 3 Oktober 2020 atau tepatnya pada minggu kedua dilaksanakan kuliah kerja nyata relawan COVID-19. Selanjutnya, Berita ketiga yang berjudul Alumni Semangati Mahasiswa PBI UPGRIS. Yang pertama, Wattnya untuk memotivasi para mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, Universitas PGRI Semarang menghadirkan 2 alumni yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Kegiatan bertajuk Alumni Apa Kabar itu digelar secara daring lewat Zoom. Yang kedua, Where, di mana Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah. When, kapan, tidak ada penjelasan kapan terjadi. Yang keempat, siapa atau who, mahasiswa dan alumni pendidikan bahasa Inggris Universitas PGRI Semarang. Why, kenapa untuk memotivasi para mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. How, menghadirkan 2 alumni yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Real berita yang ketiga yaitu berjudul Penyemprotan Disinfektan sebagai Aksi Penanggulangan COVID-19. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan aksi lawan COVID-19 untuk seluruh warga kampus guna menanggulangi penyebaran virus yang umum disebut corona ini. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, petugas kebersihan UMY melakukan penyemprotan desinfektan di Gedung Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mensterilkan gedung tersebut dari COVID-19. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Firda Azahra. Berita selanjutnya, berita 4, dibangun megah pasar tradisional justru sepi. Buat
banyaknya para pedagang-pedagang di sejumlah daerah Jawa Tengah yang mengeluhkan dengan keadaan kondisi pasar yang sekarang yang sudah direnovasi ataupun pembangunan. Karena bentuk pasar sekarang yang sudah bertingkat-tingkat, bahkan lebih yang menyebabkan lapak para pedagang yang menempati di lantai atas menjadi sepi pembeli. Pedagang pun menginginkan pasar yang luas daripada bangunan tinggi yang bertingkat. Di mana pasar tradisional di daerah Jawa Tengah yang sedang ataupun sudah melakukan renovasi pembangunan. Kapan? Tidak ada penjelasannya kapan terjadinya. Siapa? Sejumlah para pedagang di pasar tradisional di daerah Jawa Tengah. Why? Kenapa? Karena pemerintah membangun merenovasi pasar yang tidak sesuai dengan filosofinya, yang tidak sesuai dengan perundang-undangan tentang perdagangan. How-nya? Bisa dibawain lagi nggak? Real beritanya yang keempat, Marsinah temukan bayi perempuan di bawah jembatan. Karanganyar, 7 Desember 2019 ditemukan bayi malang yang dibungkus dengan kain yang diletakkan dalam sebuah kardus. Bayi malang tersebut ditemukan oleh perempuan separuh baya yang bernama Marsinah pada pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tanpa pikir panjang, bayi malang itu segera dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan penanganan. Dan suami Marsinah melaporkan kepada pihak berwajib. Usut punya usut setelah diselidiki oleh kepolisian yang mencari data ibu kandung yang tega membuang anaknya ini diduga karena malu dengan keluarganya karena hamil di luar nikah. SA, inisialnya dari ibu kandung yang tega membuang anaknya di bawah jembatan ini diduga karena depresi. Tak tahu harus bagaimana merawat buah hatinya yang baru saja dilahirkan. Terlebih lagi, pacar dari SA ini tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi SA, yang membuat SA semakin depresi. Atas perbuatannya kini, SA harus menerima dinginnya lantai jeruji besi dan jauh dari anak kandungnya. Rencananya, anak yang sedang dirawat tersebut nanti akan diadopsi oleh Marsinah dan suaminya. Berita 5. Dua orang pelaku penjamretan. Kedua, aksi penjamretan dijalankan oleh dua orang yang mengaku sebagai Satpol PP. Where? Di perempatan traffic light sekitar Hotel Oea Asia. When? Jumat 7 Agustus. Why? Korban lagi buka handphone di tepi jalan, tiba-tiba coba dirampas tapi gagal. How? Kedua pelaku. Next. Real berita, mahasiswa UGM tenggelam saat penelitian di Sungai Oya, Bantul. Anu Rizky, mahasiswa Universitas Gadjah Mada asal Pati, Jawa Tengah, tewas karena tenggelam di Sungai Oya, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi pada saat mahasiswa itu sedang meneliti sungai yang berada di perbatasan Desa Sriharjo dan Desa Selopa Mioro, Kecamatan Imogiri, Bantul. Korban bersama belasan temannya melakukan penelitian satwa endemik di lokasi korban ditemukan meninggal tenggelam, kata Kapolsek Imogiri Kompol Irianto saat dihubungi Minggu 20 September 2020. Insiden terjadi pada Minggu sekitar jam 10. Menurut Irianto, Ainun Rizky sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati setelah ditemukan dalam keadaan lemas. Sampai di rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong lagi, Irianto. Anggota tim SAR Distrik Bantul Sarianto mengatakan mahasiswa ini tenggelam saat terjun ke sungai. Naas tempat Anu Rizky terjun terdapat palung. Begitu terjun ke sungai yang ada palungnya, korban langsung hilang, kata Sarianto saat dihubungi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.